Masih ngobrolin NDP ya. Jadi kan tadi yang gue garis bawahin ya, NDP di LK1 ini dengan berbagai metodologinya, salah satunya dekonstruksi, menghancurkan dulu keyakinan sebelumnya itu. Kadang kita sering mengasumsikan metodologi itu udah agak zaman ya. Dan dari point of view kadernya itu, secara psikis, secara mental, mendapat persepsi tentang dekonstruksi keimanan, itu keimanannya jadi ngerasa terganggu gitu, tergoyahkan gitu. Yang notabene-nya keimanan dengan basic alam, basic teologi itu mazhab Asy'ari gitu. Nah, mandang fenomena kayak gitu gimana tuh? Kalau keimanan tergoyahkan karena satu pertemuan NDP itu ya nyaris mustahil sebetulnya. Iman goyah karena suatu hal misalkan sebatas kajian itu sebetulnya nggak masuk di akal. Toh membangun iman juga perlu puluhan tahun ngaji sebagainya. Itu baru bisa ya jidu bertambah sekian, dan rasanya sangat sulit untuk menghancurkan hanya dalam waktu 1 jam atau misalkan satu pertemuan saja itu kan. Justru yang kuat itu adalah metode dengan istilahnya ya percontohan lah, apa istilahnya, mungkin istilah pendidikannya, jadi melalui contoh itu kan. Misalkan gini, itu sering terjadi di HMI, kasus di kader atau anggota yang tadinya soleh menjadi kurang soleh. Dan itu sering terjadi itu. Mungkin Jadi abangan lah ya. Iya, jadi kata Clifford itu kan dari ada 3 golongan, misalkan santri, kiai, dan abangan itu kan. Santri, abangan, priai. Nah, itu kan. Yang tadinya dari santri bisa menjadi abangan itu ya itu karena faktor lingkungan, karena mencontoh seniornya dan sebagainya itu kan. Misal yang tadinya bentar lagi bulan puasa nih, bentar lagi nih, sudah cari mana serem kan gitu kan. Nah gitu kan. Tadinya orang ini, si anak ini tuh rajin puasanya. Karena melihat lingkungan yang menjadi kurang baik, maka ya ikutan. Orang kan cenderung ikut pada hal yang negatif. Begitu kira-kira. Jadi rasanya berat lah untuk membandingkan HMB itu NDP itu merubah keimanan seorang menjadi dawan, itu sangat sulit memahaminya gitu kan. Jadi lingkungan. Tapi kan nggak sedikit dong kader-kader yang baru di BEAT ya, pasca training LK1 itu sering sering mendesakralisasi teologi, padahal bukan desakralisasi ini. Ya paham. Sering kayak gitu tuh. Gimana tuh menurut lo? Lebih ke arah pasilnya, kalau saya gitu, lebih ke arah pasilnya. Soalnya ya pasti kalau pasilnya keras itu pasti ya maaf, kader akan cenderung manut, akan cenderung takut. Ya udahlah, biar cepat aja lah, pasti kan kesana arahnya. Dan sebetulnya bukan benar-benar paham akan misalkan maksud ke arah banyak atau sebagainya, bukan. Dan itu yang terjadi loh. Sering terjadi di antara orang-orang yang ikut kajian di lingkungan yang dianggap keras, ekstrim, lalu salat ulang misalkan, itu ya udah manut aja, sadat. Sebetulnya lebih ke malas gitu kan. Bagi yang memang kebanyakan tidak tertarik gitu. Kalau yang tertarik memang akan terus melawan. Tapi ya ada masanya jenuh, capek melawan fasilitator karena pasti lebih berpengalaman kan gitu. Lebih ke pengalaman sebetulnya. NDP itu keuntungannya satu, lebih dulu LK1 sebetulnya gitu, lebih berpengalaman, lebih tua pastinya gitu kan. Gak pasti sih, karena saya juga pernah manu yang usianya lebih tua daripada saya. Iya. Gitu. Waktu itu di STIDA gitu kan. Jadi untuk kultur Ciamis saya belum menemukan yang benar-benar down, hancur gitu kan, benar-benar lost respect keimanan, yang nggak ada. Untuk sejarah Ciamis nggak ada gitu kan. Mungkin beberapa ada lah ya, dan juga memang menarik, emang nggak ada habisnya kalau kita bahas NDP gitu ya. Pertama bahas teologi yang meskipun
sering ada ungkapan jangan membahas hal-hal yang sudah final. Tetapi sebetulnya itu bukan bentuk untuk melemahkan bahkan menghancurkan sebuah keimanan. Justru di sana keimanan itu diuji. Bagaimana bisa sekuat mungkin gitu ya keimanan kita masing-masing. Tapi mungkin kembali lagi bahwa menurut Ketum nih, kembali lagi tadi dengan metodologi yang ya pakailah shortcut gitu ya, diekstraksi materi-materinya supaya lebih mudah dipahami. Terus kalau lah misal tadi ada pertanyaan, apakah dalam dialektika NDP ini memungkinkan menghancurkan atau melemahkan keimanan, itu ditarik ke fenomena hari ini, saya pikir sudah jarang menemukan dialektika seperti itu tuh. Sehingga daya kritis kita kurang terasah nih. Ya. Kan kita juga sempat lah ngobrol-ngobrol TV sebelumnya, apa sih benefit atau manfaat konkret dari diskusi dan kajian itu. Nah mungkin sebelum jauh bahas keimanan, untuk basically dalam menopang keimanan atau kepercayaan itu penting critical thinking. Ya. Nah bagi sebagian orang, terus aktivis, hiburannya yaitu dialog imajiner. Hiburannya yang ngobrol panjang lebar sampai tengah malam misalkan, itu bagian dari kesukaan seseorang. Nah itu memang agak sulit dipaksakan pada seseorang gitu kan. Hanya yang benar-benar mampu dan benar-benar suka yang bisa masuk ranah itu gitu kan. Kayak gini nih, ini kan gak ada benefitnya, yang ada buang-buang duit itu kan. Kayak gini nih. Tapi karena kita ya sejak dulu sudah suka dengan hal yang begini, sudah suka dengan hal yang misalkan sebut istilahnya diskusi dan sebagainya, ya kita pengen aja gitu kan. Ya kalau misalkan ditanya kepada kader apa sih manfaatnya diskusi, ya jujur aja nggak ada. Nanti dia akan cari sendiri gitu, nggak ada. Buat profit nggak ada, kecuali mungkin kita dekati senior buat diskusi kan tujuan cari rokok gitu kan. Dulu gitu kan ya, dulu kan gitu. Tapi kan ya setelah melanglang buana lah ya, berproses di HMI, lalu merumuskan kerangka NDP yang dari bab 1 membahas kepercayaan yang abstrak, lalu di ujung bab 7 itu membahas hal konkret, ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Gua tuh mengasumsikan ya dari berangkat dari intisari lah ya, iman ilmu amal itu satu kesatuan yang utuh. Artinya diskusi dan kajian ini sebagai bentuk atau etos daripada keilmuan. Dan tadi pertanyaannya ialah apa manfaatnya? Toh dari NDP pun membangun konstruksi atau bangunan bagaimana caranya Islam ini bisa menjadi sebuah peradaban. Dan itu menjadi judul buku Canur tersendiri. Artinya kalau kasarnya bagaimana dari yang abstraknya ini, dari sesuatu yang abstrak bisa menghasilkan sesuatu yang konkret, yaitu peradaban. Apalagi sekarang peradaban sains gitu. Kalau misal tadi ada ungkapan ya sebetulnya nggak ada manfaat secara langsung dari diskusi dan kajian. Gimana menurut ente tuh? Mengapa saya ngomong gitu ya, karena justru manfaatnya kerasa hari ini manfaat nyata lah, bukan manfaat semu gitu kan. Dulu kita beranggapan bahwa berangkat merantau tanpa ongkos itu katanya endeavor sejati itu kan itu kan tolol itu kan. Kalau manfaat hari ini tuh rugi sendiri, lu mati tengah jalan gitu kan kalau pakai hari ini gitu kan. Justru ya ada pasti perbedaan antara orang yang mahasiswa dan bukan mahasiswa. Terus ada perbedaan orang yang mahasiswa dengan orang yang HMI, apalagi yang ber-HMI yang mendalami NDP gitu kan ya. Yang pertama jelas tingkat kritisnya pasti ada. Itu yang akan terbawa sampai mati, saya pikir. Saya justru mulai baca-baca buku tentang bagaimana sih praktisnya manusia masa dulu kritis.
manusia dulu tuh misalkan kayak pembawa agama besar atau misalkan para nabi-nabi yang terkenal yang misalkan nabi yang benar-benar strong itu kan, yang tercatat di Al-Quran misalkan, itu memang gaya nalarnya memang tinggi, daya nalarnya keras. Sebut saja tokoh agama misalkan Siddhartha Gautama. Itu berangkat daripada seorang anak raja, seorang pangeran yang dia tuh hidup nyaman di istana, keluar rumah menemukan orang sakit, dia bertanya-tanya kenapa bisa begini-begini sebagainya. Nah, dari contoh kisah para nabi ya, nabi yang paling kritis itu Nabi Ibrahim. Itu nabi yang paling kritis. Dia tuh seolah-olah meragukan tentang eksistensi Tuhan dan sebagainya. Bukan meragukan, tapi meragukan kemampuan Tuhan. Dia bicara langsung dengan Tuhan, tapi mencari bukti lebih kan begitu. Misalkan kan lihat Al-Quran kan ingin melihat bagaimana proses penghidupan orang mati kan gitu. Ya. Yang burung yang tohir sembelih itu sudah dipecah-pecah bukit kan begitu. Ya. Itu daya kritisnya ada. Langsung nabi-nabi yang lain itu kan. Nabi Musa sebagainya gitu kan. Nah, itu yang saya rasakan dari berpikir ala NDP itu kritis akan terbawa sampai tua. Gitu. Dan itu harus. Di antaranya kelebihan yang jangka panjang ya itu kalau saya rasakan itu kan. Mungkin tiap orang masih berbeda-beda gitu kan. Gitu. Oke, menarik ya. Jadi kasarnya ya, gue nangkap kan Cak Nur ini ingin mengatakan bahwa filsafat sosialnya HMI itu sangat utuh karena intisarinya iman ilmu amal dan sangat konkret karena ujung-ujungnya amal. Bahkan Cak Nur mengatakan kehormatan seorang manusia itu dinilai dari perilakunya, dari amalnya gitu. Eksistensi seseorang itu dinilai dari tindakannya gitu kan. Artinya kita dibentuk untuk kritis, critical thinking dan problem solving, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai etis yang apa ya, yang berpayung di unsur keimanan itu. Gue nangkapnya gitu. Nangkapnya gitu. Sebetulnya tataran iman ilmu amal itu sebetulnya lebih ke arah sufi sebetulnya. Lebih ke arah spiritualitas ya. Spiritualitas. Jadi konsep orang-orang sufi itu kan beriman dulu. Beriman lalu mencari ilmunya, mengamalkan. Sudut pandang akademisi, nah baru berilmu dulu. Kalau sudut pandang kalau dari segi itu ya berilmu dulu. Akademisi berilmu, baru percaya, baru mengamalkan. Ada kalangan yang saya lupa tuh istilahnya tuh orang yang beramal dulu. Justru beramal dulu. Nanti ilmu baru percaya. Entah agama, ada agama lain itu kan. Itu benar-benar mengamalkan walaupun tidak tahu benar salahnya itu kan. Secara nilai ketuhanan nggak tahu itu kan. Ada yang begitu. Nah, kalau kita sebetulnya lebih ke arah ya karena kita sebetulnya bukan orang-orang yang benar-benar saintis, bukan orang-orang yang cerdas dalam petik gitu kan. Ya udah percaya aja. Jadi lebih ke arah sufi sebetulnya, sofis. Percaya aja dulu lah gitu kan. Jadi ibarat orang awam yang ikut, ini kan analogi Cak Nur kan begitu. Ibarat orang awam yang ikut naik kapal feri lah kan gitu di pembukaannya itu kan. Ya udah kita nggak tahu ilmu tentang kapal, ya nggak bisa berenang. Gimana kalau kecebur misalnya? Kalau mau tenggelam gitu kan, kayak Titanic gitu kan. Ya udah kita percaya aja gitu kan. Nah begitu. Kalau orang-orang Mu'tazilah tuh harus benar-benar yakin, harus tahu dulu ilmunya. Begitu. Jadi yakin aja dulu yakin gitu. Aja dulu berusaha. Takutnya kita menghilangkan nilai-nilai ikhtiar kita sebelum apa ya, sebelum memperjuangkan sesuatu gitu. Yang penting yakin dulu gitu. Itu bisa jadi pedang bermata dua, bisa juga gitu kan. Dan terbukti ya tadi kalau ente bilang ada salah satu kader HMI ya, itu yang saya katakan datang jauh-jauh dari kampung kabupaten sebelah, mampir ke rumah saya nggak bawa uang gitu kan. Dan saya pas harus ngongkosi gitu. Disclaimer yang paham-paham aja ya. itu kalau hari ini ya itu
dulu ya mau usianya masih muda-muda tuh ya wajar lah. Hari ini tuh kebangetan tuh hari ini tuh. Misalkan antum saudara ke Jakarta tuh gak duit tuh, itu akan susah sendiri tuh. Hari ini kalau ada nggak bisa hitung-hitungannya tuh susah sendiri gitu. Gitu. Tapi memang kita tuh kan sel alamnya lemah. Ya. Orang Jakarta nggak punya skill, nggak punya duit itu bisa hidup. Beda sama negara-negara subtropis, orang nggak punya akal yang mati musim dingin. Itu bedanya itu. Justru jadi mematikan loh. Kita yang nggak di seleksi alam jadi kebanyakan, orang goblok jadi banyak. Serius ini. Mereka kenapa orang-orang utara, orang-orang yang subtropis lebih maju ya karena emang mereka tuh yang hanya bisa bertahan tuh orang-orang yang cerdas. Itu sudah faktor alam. Gitu. Jadi kayak ada semacam genosida terselubung gitu. Dan alam yang melakukannya dan itu legal. Gitu. Makanya kan negara-negara tropis kan kayak Afrika itu kan tidak akan pernah semaju Eropa Utara. Gitu kan. Kenapa tuh? Faktor-faktor lingkungan itu termasuk dibahas di buku Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ya. Cuaca itu mempengaruhi pola pikir seseorang. Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap keimanan seorang bahkan lebih lanjut lagi. Gitu. Oke. Menarik. Jadi apa ya? Yang ini tuh penting nih. Kira-kira pas menyampaikan materi MPP nih ya, yang ngerasa berat tuh di di bahasan yang mana gitu, atau di bab-bab yang mana gitu, sejauh pengalaman dulu. Kemanusiaan Kemanusiaan ya. beban manusia itu memang kompleks. Jadi saya lupa mau ngomong apa nih kalau bicara, jadi sebetulnya kita tuh hari ini belum final definisi manusia sebetulnya. Ya. Belum final. Agamawan beda pendapat dengan ilmuwan beda pendapat dengan sosialis, terus seniman, pasti beda-beda itu kan. Dalam hal kemanusiaan saja, turunannya misalkan HAM, hak asasi manusia, hak kita paham, asasi kita paham, definisi manusia saja kita sudah nggak selesai hari ini. Padahal ilmu pengetahuan semakin canggih, tapi definisi manusia itu sekarang tidak selesai. Definisi Manusia nggak selesai. makna untuk mengenali kita sendiri itu terus gitu ya, Terus nggak ada finalnya. Jadi emang sih salah satunya gua sempat baca dan nonton animenya juga deh. Ada karya Osamu Dazai, itu judulnya Bukan Manusia Lagi. Jadi si karakter akunya itu ia ngerasa sudah kehilangan nilai-nilai aku gitu. Keakuannya sudah hilang. Sehingga di ujung cerita dia frustasi bunuh diri. Gua nangkepnya di sini ada apa ya? Ada scan krisis eksistensial. Krisis eksistensial. Kalau misal kita kaitkan dengan generasi hari ini, lu nemu kasus gak tentang konteks krisis eksistensial, krisis keakuan, aku itu lupa siapa, khusus di generasi hari ini? Kira-kira gimana pandangan ente itu? krisis keakuan itu dimulai sejak zaman modern. Oke. Jadi puncak manusia itu kan filsafatnya menjadi bingung sekarang. Sekarang tuh ngomong apa sih filsafat? Jadi gak jelas. Oke. Yes. Dulunya gini. Filsafat kuno bicara alam. Abad pertengahan bicara agama. Katolik yang kuat. Filsafat Renaissance itu bicara tentang lingkungan. Nah, lu kayak Nietzsche itu bicara apa? Gak jelas. Filsuf modern itu ya, itu yang ngomong bukan saya, tapi pakar filsuf Indonesia, Romo Magnis. Itu diantaranya tuh gitu. Jadi para filsuf itu mulai kehilangan eksistensi bahasan, terutama modern kesini, 1800 di sini. Oke. Jadi udah selesai, mereka tidak menemukan topik baru.
Oke. Gitu kan. Jadi nah di sana mulai orang-orang menjadi ateis begitu udah di sana awalnya. Dulu nggak ada. Toh Socrates juga percaya akan Tuhan dalam terpetik loh ya, kekuatan yang tak terbatas lo percaya. Walaupun bukan Tuhan yang kita sepakati, konsepnya sepakati bukan. Jadi sejak saat itu orang mulai kehilangan arah. Jadi krisis eksistensi bukan hari ini abad 21 bukan. Sejak dulu sudah mulai krisis. Orang-orang sudah ini kita tuh bingung kemana arahnya gitu kan. Serius ini. Mungkin terakhir yang masih benar tuh di Descartes tuh. Bacanya Descartes tuh. Itu masih waras lah. Descartes tuh masih bening gitu kan. Kesininya tuh mulai ya ini nggak jelas gitu kan. Malah lebih ke pragmatis gitu bicara materi itu kan melahirkan nanti komunis dan kapitalis gitu kan. Gitu. Sekarang kan istilahnya kapitil, tahu nggak? Apa itu? Kapitil itu KBBI terbaru 2026 sekarang kebalikan dari kapital. Itu baru tahu ya? Berarti gimana tuh konsepnya? Kalau kapitil itu kayak mustadafin lah. Jadi kebalikan dari kapitalis namanya kapitil. Kapitil. Tapi istilahnya kayak selentingan. Ya itu selentingan tuh KBBI terbaru Gitu ya? itu. Menarik. Jadi kalau misalnya wahai kaum mustadafin, wahai kaum kapitil. Gak enak belas tuh. Tapi kan ya ini mah bicara dikembalikan ke realitas ya. Kalau tadi berangkat dari definisinya Clifford Geertz bahwa ada Islam abangan, Islam priai Dan santri. lalu Islam santri ya. Islam santri lalu Islam priai. Saya pikir di HMI juga begitu. Ada HMI abangan, HMI santri, HMI priai. Bahkan sekarang banyak lagi klasternya gitu. Nah. Kalaulah misal salah satu penyakit hari ini ialah krisis eksistensi, kita bingung mendrive diri sendiri mau kemana, dan kita pun bingung posisi kita itu masih HMI abangan kah, atau HMI santri, atau menuju HMI priai, atau HMI elit lah ya. Itu persoalannya untuk mendriving diri nih, mendriving diri agar nggak kebawa arus. Gimana dia? Tuh. Kalau jadi HMI elit atau HMI priai itu rasanya nggak mungkin lah. Karena memang berangkat dari darah. Itu sesuatu hal yang susah. Konsep Clifford Geertz tentang priai itu memang itu berangkat dari darah, bangsawan. Ya kita ya hari ini siapa sih anak HMI yang turun orang kaya itu kan? Ya orang yang kaya bener itu kan. Bukan kaya-kayaan tapi kaya bener itu kan nggak ada. Nyaris nggak ada itu kan. Karena orang-orang kaya nggak tertarik dengan beginian gitu kan. Nah, anaknya alumni HMI nggak masuk HMI gitu kan, jarang gitu kan. Nah, paling kalau kita dibatasi dua pilihan itu ya pilihan itu cuma satu, menjadi santri gitu kan. Nah, konsep santri itu sendiri kan kalau dalam bahasa Sanskerta ini pasti banyak versi ya. Oke. Tapi kalau dari segi bahasa Sanskrit, asal bahasa tiga bahasa itu Sunda, Jawa dan Bali itu Santara. Santara itu tadi berkelakuan baik. Nah itu jadi saya jadi ingat Gramsci. Gimana tuh? Jadi intelektual organik gitu kan. Jadi saya ada tambahan lagi tuh waktu di Bandung tuh, intelektual organik yang berlaku karimah. Jadi ya keluarnya jadi orang baik gitu kan. Nah pertanyaannya baik itu apa? Nah ini to the point aja lah ya. Baik itu kita melakukan suatu hal yang di luar kewajiban, itu aja rumusnya. Itu. Baik itu di luar itu. Gitu. Baik itu di luar. Nah kalau saya ngasih rokok itu baru kebaikan. Dalam terpetik ya, karena bukan kewajiban saya. Tapi kalau saya misalnya ngajari atau misalnya ya saya mendidik, bukan mendidik ya, kalau orang dewasa mah ada begitu, yang memfasilitasi betul lah. Ya. Itu memang kewajiban senior. Terlebih misalkan pada pengelatihan ataupun kabin PA misalkan, itu memang kewajibannya. Seorang ketua umum misalkan mendidik kader-kadernya, mengarahkan staf atau misalkan bidang-bidangnya, memang kewajibannya, itu bukan suatu kebaikan gitu. Jadi apa sih tatanan tolak ukur kebaikan itu? Ya melakukan hal di luar kewajibannya.
Itu aja. Kalau kita balik lagi ke struktur ya, dari yang abstrak ke yang konkret, dan juga dibalikan lagi ke karakter Kadar HMI ini jago ngolah tuh, Nah, ngolah, merajut bahan yang satu ke bahan yang lain, bahan yang abstrak ke bahan yang konkret, itu emang jagonya Kadar HMI ini, sehingga bisa jadi sebuah barang nih. Nah, paling pesen atau apa istilahnya, tawaran tuh, tren hari ini, era hari ini, kira-kira kader kita pun perlu menggali apa nih dalam proses berdialektika di HMI yang paling urgent dan paling tren. yang sulit itu kan bikin pertanyaan atau menjawab. Bikin pertanyaan. Bikin pertanyaan. Nah, mulailah dari hal yang dasar itu, bertanya aja terus. Jadi kembalikan kita tuh ke sisi kekanak-kanakannya itu kan. Terlebih laki-laki. Jadi laki-laki itu ya, atau maaf saya bicara gender ya, itu memang ya puncaknya tuh ada di masa kekanak-kanakannya. Okay. Makanya beberapa seniman mengatakan ya pada perempuan jadikanlah laki-laki itu kekanak-kanakan selamanya gitu kan. Yang baik, yang bagus begitu. Okay. Jadikanlah lelakimu tuh kekanakan selamanya. Karena memang ya sifat terbaik manusia itu ada di pas anak-anak. Sifatnya bukan fisiknya. Kalau fisik ya secara literally ya lemah, kemudian akalnya ya lemah. Tapi secara sifat George atau keingintahuannya puncaknya ada di anak-anak. Nah, termasuk ya dalam segi kritisnya itu ya saya baca akhir-akhir ini bahwa anak kecil tuh bisa bertanya 2000 kali lebih sehari itu. Dan orang dewasa cuma bertanya 8 kali sehari. Jauh banget bedanya tuh. Orang dewasa udah bingung sama beban hidup anjing. Artinya apa? Daya kritis kita tuh semakin tua itu semakin melemah. Dan orang tua ya mungkin seusia kita lah ya ke atas itu kan, itu kalau ada kecil bertanya atau anak-anak malah kita malah jadi ribet gitu kan, jadi malas kan gitu. Itu udah mulai muncul rasa itu. Bisa obat-obat buat tanya misalkan. Nah, itu faktor kemunduran loh. Itu faktor kemunduran loh. Termasuk kisah tentang Musa yang paling bagus tuh Musa. Ya. Critical thinking terhadap Nabi Khidir. Nah, dia tuh menantang Gusti Allah. Tapi ini jangan dipahami secara kasar ya, jangan dipahami secara literally gitu kan. Nah, dia tuh hanya satu permintaannya pada Gusti Allah. Satu pertanyaan dan itu langsung dijawab. Langsung cek dur istilahnya tuh, langsung datang hujan dan ya tanahnya terselamatkan yang kering itu. Apa pertanyaannya? Wahai Tuhan, apakah engkau sudah tidak mampu lagi menurunkan hujan? Langsung cek gur. Artinya apa? Tuhan suka ditantang dan Tuhan suka membuktikan. Itu proses kritik orang yang selalu punya nalar yang baik kan begitu. Tapi jangan dipahami secara jangan asal mencoba gitu kan. Itu, tapi ini kisah ini entah benar atau tidak, cuman ini cukup ada di beberapa buku sufi itu kan. Entah mungkin ini gambaran cerita fiktif yang dikemas dengan rupa, tapi kira-kira intisannya benar. Saya kira intisannya benar bahwa daya kritis itu harus ada sampai tua. Itu yang jangan mati itu. Itu pesan saya di akhir bahwa daya nalar kritis itu kritis, mungkin nanti sebelahnya ada kritis sebagainya atau mungkin kritik pemerintah, tapi ya saya nggak ikutan lah gitu kalau kesananya. Tapi nalar kritis itu di setiap lini kehidupan harus ada. Kalau enggak ya kita jadi ikan busuk yang ikut arus dan tenggelam. Minimal ya slogan kita dulu yang selalu terngiang-ngiang, ya kalau kita lemah ya ikut arus tapi ya jangan tenggelam lah, gitu aja sih. Cocok obrolan daging semua ya. Makin malam makin dalam. Nuhun, makasih Siap. atas waktunya. Teman-teman juga disclaimer ya, maaf kate kalau misal ada salah-salah kate tadi, mohon maaf. Mungkin itu di luar kontrol kita, dan juga kita terima kritikan dan masukan
dicukupkan sekian. Saya Maul, tuan rumah harian HMI, dan ini bersama siapa? Najar Sunandar. Kader HMI terbaik, Mantum BPL Ciamis 2018. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.